maka kita harus menemukan penanda genetik itu di setiap cucunya, punya semua harusnya laki-laki. Itu kewajiban Ba'alawi untuk membuktikan berbakti pada kakeknya. Kita bisa ngakali nasab dengan manuskrip, kubur atau apapun, tapi kita nggak bisa ngubah catatan di tubuh kita. Karena berapa? Bagaimana caranya ngubah 12,7 triliun sel kita? Itu tiap sel ada catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan di sini untuk belajar, bertukar ilmu. Jadi untuk menyingkat waktu saya langsung aja ya ke bahasan tadi ya. Hari ini Profesor Anhar Gonggong sudah menyinggung sejarah. Kemudian Kiai Ahmad juga menyinggung buku nasab. Kita andaikan ini cara kerjanya seperti Pak Polisi di Samsat. Di Samsat itu BPKB-nya yang ngurus seperti Kiai Ahmad tadi. Asal usulnya gimana? Kemudian berapa kali transaksi pajaknya ya seperti Profesor Anhar Gonggong tadi diurut sejarahnya. Tapi kan harus cek fisik. Nah, cek fisik ini kita lakukan uji DNA. Kenapa dengan uji DNA? Karena kita itu artefak nenek moyang kita. Jadi misalnya saya nih punya mutasi, itu catatan Tuhan tentang saya. Itu saya wariskan ke anak saya, laki-laki misalnya. Anak laki-laki saya mengalami mutasi lagi, maka mutasi saya dan anak saya itu diturunkan ke cucu saya, seterusnya itu. Dan mutasi itu ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Ada yang panjang sampai 1 juta tahun nggak berubah-berubah ada. Ada yang pendek pun hitungannya masih ribuan ya STR itu. Ribuan tahun. Itu yang dipakai menghitung kekerabatan yang jangka pendek. Makanya tadi karena Kiai Ahmad udah nyebut merek ya, saya coba lah, saya dianggap mewakili keluarga aja lah. Kalau saya punya cucu ya, katakanlah 10 generasi ke bawah, mereka itu harus punya mutasi yang terjadi di saya, itu harus. Cara membuktikan saya ada, ya diperiksa mutasi cucu-cucu saya itu 10 generasi. Sama dengan penelitian yang sedang berjalan ini belum selesai, walaupun mungkin masih bisa didebat, dibantah, silahkan aja. Seperti kita menemukan kode genetiknya Nabi Ibrahim, caranya sama. Yang dari Nabi Ishak diperiksa, yang dari Nabi Ismail juga harus diperiksa, karena kan dari dua itu. Kalau dari anaknya lain lagi nanti ketemu juga diperiksa. Itu penelitian yang belum selesai. Kalau kasus, maaf saya akhirnya nyebut nama ya, oke. Sayyid Ubaidillah itu diakui sebagai kakek moyang Ba'alawi ya. Untuk membuktikannya secara genetika, maka kita harus menemukan penanda genetik itu di setiap cucunya, punya semua harusnya laki-laki. Itu kewajiban Ba'alawi untuk membuktikan berbakti pada kakeknya. Itu caranya. Karena kalau dia gurus lurus laki-laki, itu haplogrupnya pasti ada yang sama, haplotype-nya ada yang sama, kecuali kalau bayi ketuker di rumah sakit ya mbo. Tapi sepanjang dia hasil nikah atau budak itu harus sama. Itu makanya kalau dalam genetika kita membuktikan nasab jauh ke atas itu bisa. Cuma yang jadi masalah kan interpretasi dengan buku sejarah. Kita periksa kode-kodenya, tapi kan harus dibantu buku sejarah siapa orangnya. Gitu. Nah, sekarang masuk ke bagaimana materi itu diturunkan. Ayah ibu kita itu punya materi yang untuk nyatat nasab tadi, namanya kromosom. Kromosom ada DNA, DNA itu ada bahan nukleotid dan segala macam lah ya. Dari ayah kita dapat autosom sama kromosom Y. Itu yang dapat cuma anak laki-laki. Yang dapat cuma anak laki-laki.
Dari ibu kita dapat autosom sama mitokondrial DNA. Mitokondrial DNA itu kita dapat, tapi anak laki-laki nggak mewariskan ke anak berikutnya. Anak perempuan itu mewariskan ke anak berikutnya. Karena itu kromosom Y bisa dipakai melacak keturunan laki-laki sampai jauh ke atas. Mitokondrial DNA juga bisa dipakai melacak garis perempuan. Garis perempuan itu perempuan terus. Perempuan terus sampai ke atas. Yang tengah-tengah campuran itu namanya parental. Kadang apa? Mungkin bapak-bapak di sini ini keturunan Wali Songo parental semua ini mungkin. Zigzag. Kadang bapak ibu gitu. Itu memang kalau menjangkau kakek moyang kita nggak panjang-panjang amat lah, paling 7-8 generasi atau sepupu 7-8 generasi. Nah, seperti tadi, kapan mutasi itu terjadi? Misalnya dari saya ke anak laki-laki gitu ya. Itu saat orang tua akan membentuk sperma, itu mutasinya terjadi di situ. Begitu terjadi konsepsi pembuahan, saat itu nasab Anda dicatat di sel. Jadi kalau di DNA nggak ada ribut buku sejaman atau sesudahnya, Anda jadi manusia dicatat. Yang anak wanita lebih hebat lagi. Saat dia bayi, nasab anak-anaknya itu sudah dicatat di ibunya. Ibunya masih bayi loh. Karena apa? Anak perempuan itu lahir sudah bawa sel telur, cuma belum mateng, nggak bisa dipakai. Tapi nasab keturunannya udah dicatat sama Tuhan di situ. Itu catatan Tuhan begitu. Kita mengembangkan bacaannya. DNA itu kita nggak bikin catatan apa-apa. Apa yang Tuhan catat, itu yang kita baca. Kita bisa ngakali nasab dengan manuskrip, kubur atau apapun, tapi kita nggak bisa ngubah catatan Tuhan di tubuh kita. Karena berapa? Bagaimana caranya ngubah 12,7 triliun sel kita? Itu tiap sel ada catatannya. Nah, untuk teknisnya, oh ya, kalau saya ditanya pengetahuan saya genetik dari mana gitu ya, saya itu teknik pangan. Teknik pangan itu cabang biologi terapan. Jadi kalau saya genetik, waktu S1 dulu pemilihan tanaman, waktu S2 rekayasa genetika untuk mikrobiologi. Tapi intinya setiap anak yang biologi terapan, pertanian, peternakan, kedokteran hewan, terus apa lagi ya, mikrobiologi, teknik lingkungan, pasti dibekali genetik. Persoalan nasab ini mereka ngerti bener kok, pasti ngerti bener. Karena sebetulnya nggak sampai kita dokter turun tangan, nggak, mereka ngerti. Coba dikumpulin anak biologi 10 ngerti semua itu. Terus itu Dr. Ari Kain, beliau itu juga pakar taksonomi, etnobotani ya. Nah, jadi genetika yang berkaitan dengan etnis juga beliau, dan itu Dr. Sandi itu genetikanya berkait dengan kesehatan. Nanti bergantian lah kami akan menjawab.